program kisah. Jadi di kisah ini kita berbagi cerita Bapak, dan saya mendengar bahwa Bapak ini adalah antara dua dari banyaknya veteran, khususnya dari kota Jambi, begitu ya Pak ya. Mungkin untuk awal Pak, boleh perkenalan dulu, kita mulai dulu dari Bapak Asrif, boleh kenalan Pak? Ya, saya namanya Asri Rashid, lahir 28 April tahun 1928. Kemudian pada tahun 1946 itu bergabung dengan Resimen Garuda Putih yang dipimpin oleh Bapak Kolonel Abun Jani. Kemudian tahun 48 akhir itu ada di Kuala Tunggal, menyingkir waktu Jambi diserang oleh Belanda, saya nyingkir ke Kuala Tunggal dan itu mengadakan di situ bergabung dengan komandan tentara yang ada di situ dan aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan persiapan pertempuran melalui bersama dengan TNI bersama dengan Laskar Rakyat. Dan pada tahun 50 saya mengundurkan diri dari tentara dan menjabat sebagai pegawai sipil, jadi pejabat sipil pemerintahan waktu itu. Dan sampai terakhir pensiun pada tahun 1988. Terima kasih. Nama saya Goan San dulu, belakang di Babak Gunawan. Tanggal lahir saya bulan 2, tanggal 5, 28. 45 saya gabung sama Tungku boleh masak. 46 kemudian dibalik ke Kolonel Benjani sama Lambeli Umar. 48 saya opernya ke Auri bawa boot untuk Catalina. 49 kami perang masuk ke Ledia di Batang Hari jam Malam Bungo, Batang Hari Jambi ini. Saya keluar lagi dari angkatan tahun 50, sudah kita aman. Berhenti sementara tahun 50, keluar jadi swasta, jadi muntir. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Mungkin gini Pak, kita mau tahu nih Bapak Asrif dan juga Pak Gunawan ini dibesarkan dari keluarga yang seperti apa? Karena kita sama-sama tahu Bapak adalah dua orang veteran yang juga berjasa besar kepada Indonesia Pak. Jadi dibesarkan dari orang tua yang memang dari aparat kah atau tidak seperti itu? Mungkin dari Bapak Asrif? Orang tua saya dulu adalah seorang pegawai pejabat dari zaman Belanda sampai akhir zaman Belanda itu menjadi pegawai pemerintahan sipil. Begitulah orang tua. Kemudian kalau mengenai pendidikan, saya terakhir pendidikannya di Akademi Penerangan yang selesai pada tahun 1962. Kemudian di pejabat sipil terakhir menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Provinsi Jambi yang pensiun pada tahun 1988. Mungkin dari Pak Gunawan, dibesarkan dari keluarga yang seperti apa? Saya bapaknya, saya umur 7 tahun dia sudah tak ada lagi. Dan anak yatim. Saya tidak punya tuan lagi, maka saya minat sudah dewasa, saya perjuangan masuk tentara itulah. Bapak saya umur 7 dia sudah meninggal, maknya pelantau. Yatim piatu. Saya orang satu Bantang Kara. Saya minat itu untuk negara, saya masuk tentara tahun 45.
keluar dari tahun 50 lah untuk sampai sekarang saya sudah dapat pensiun juga, dikit tuh dapat lah itu. Terima kasih Pak. Ini saya tertarik nih Pak dari Pak Gunawan tadi kan, mohon maaf ya Pak ya sebelumnya ya Pak ya. Tak dengar aku udah. Dilahirkan dibesarkan sebatang kara begitu ya Pak ya, maaf ya Pak ya. Apa yang membuat Bapak sebenarnya itu sehingga ya kita sama-sama tahu hidup sendiri itu kan ya ibarat kita tanpa arah ya Pak ya. Ya. Tapi apa yang membuat Bapak itu sampai bisa sesukses itu minat bergabung ke dalam angkatan seperti itu Pak? Saya di merantau terus mencari hidup bersendirian, rumah punya tak, tumpang rumah-rumah kawan itulah. Nah, sampai saya sekian tahun sudah dewasa kan, saya sedih. Saya hidup macam ini lebih baik saya misi bela negara biar mati di situ, saya senang. Itu saya satu pendapat saya lewat begitulah. Saya pendidikan tidak ada, masa SD tak sampai sebulan lah perang lah datang. Memang SD pakai batu pendidikan saya kurang. Cuma saya ingatan lewat yang aku alami lewat lah. Begitulah, terima kasih lah, tak bisa lagi. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin kita ke Pak Asrif. Apa yang membuat Bapak sehingga berkeinginan aku harus nih, karena kan di usia muda itu ya Pak ya, di usia muda itu nggak semua orang mau mengorbankan usia mudanya itu untuk berperang, apalagi itu menyangkut nyawa seperti itu. Apa yang membuat Bapak sehingga aku harus turut andil untuk membela kemerdekaan? Waktu proklamasi kemerdekaan saya berada di Muara Bungo. Dan pada waktu itu setelah mendengar proklamasi itu, para remaja-remaja waktu itu ikut di dalam kegiatan-kegiatan penjagaan keamanan yang waktu itu sudah ditinggalkan oleh polisi Jepang. Tidak ada lagi polisi yang jaga-jaga keamanan. Jadi kita waktu itu para remaja pemuda juga setiap malam itu kumpul-kumpul untuk jaga keamanan dan sebagainya. Kemudian pada waktu itu BKR mau dibentuk dan sudah dibentuk, kemudian ada himbauan untuk mendaftarkan diri di Korem Jambi. Untuk pemuda-pemuda di seluruh daerah di Jambi ini dipanggil untuk datang ke Jambi untuk bergabung dengan resimen Garuda Putih waktu itu di Jambi. Nah, waktu itulah kayak terdorong untuk ikut di dalam rombongan itu dan mendaftar sampai di Jambi di resimen sebagai anggota resimen Garuda Putih Jambi yang waktu itu dipimpin oleh Pak Kolonel Abunjani. Begitulah sejarahnya saya ikut bergabung di dalam Korem pada tahun 46 itu dan berlanjut sampai tahun akhir 50. Perjuangan kemerdekaan akhir 49 yaitu. Terima kasih Bapak. Mungkin selanjutnya kita ke Pak Gunawan dulu. Pak Gunawan, seperti ini Pak, kan kemerdekaan, boleh Pak diceritain masa-masa ketika berjuang itu seperti apa, terus masa tersulitnya seperti apa, sebagaimana sadisnya para penjajah itu ngebantai masyarakat Indonesia Pak? Zaman waktu itu saya akan gabung di 48 ya. Saya sudah dewasa sudah masuk ke tentara, jadi saya kan dari opornya pergi ke Angkatan Udara, masuk sudah biar jadi bisa tahu di buat mesin-mesin asli, jadi stoka, sudah stoka baru naik bisa supir, sudah supir bisa muntir. Opo ke Katadina sampai speedboat 48 itu, pegang speedboat untuk angkutan minyak tuh, sampai ke bawa minyak sampai ke Tanjung,
bawa kuil Lanang Singkara sama kolonel apa tuh Amalek komandannya, komandan. Singkara. Jadi sisa aku selamatkan pesawat, tak bisa lagi. Jadi tanggal 48 itu batasnya habis pesawatnya. Makasih lah itu. Nah, Pak, Ya. mungkin boleh nih Pak dibagikan hal tersadis apa yang pernah Bapak rasakan, yang pernah Bapak terima dari perlakuan penjajah, Pak? Mungkin Bapak dulu pernah dikejar-kejar saking nggak ada teman gitu, bersembunyi di mana supaya tidak dihajar seperti itu, Pak? Kalau penjajah itu saya datang ke situ tidak pernah lagi nampak, nggak bisa nampak lagi. Saya sudah aman sama kawan-kawan itu. Banyak Pak Lasri omong itu betul semua. Saya kan di sungai, dia di darat itu banyak. Sungai itu kurang pertemuan itu. Ya. Di laut benar-benar temu kapal perang. Semua itu lagi aku ingat lagi itu, lah kacau tak tahu lagi. Ini lah Pak Lasri. Kita lah tua ini yang tak ingat lagi itu. Kalau cerita tali kadang-kadang baru kandak. Ya. Terima kasih lah, tak ada lagi. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Sekarang beralih mungkin ke Pak Asrif. Di Pak Asrif dari TNI Angkatan Darat ya Pak ya? Iya. Di masa perjuangan ya Pak? Iya, iya. Mungkin boleh nih Pak diceritain dulunya ketika Bapak berjuang untuk mempertahankan Indonesia, itu bagaimana yang Bapak alami dan juga hal tersadis apa yang sampai hari ini Bapak masih ingat dari kelakuan para penjajah? Ya, saya itu mengalami pertempuran langsung setelah menyingkir dari Jambi itu. Waktu Jambi didudukin Belanda itu di Kuala Tungkal pada bulan sekitar 19 Februari kalau salah itu 48. bulan 49 Belanda menyerang Tungkal dari laut pakai kapal perang, menembak dengan meriam dengan senapan mesin ke darat dari kapal perang. Dan waktu itu kita terpaksa menyingkir di bawah hujan peluru dari kapal perang itu yang arah ke darat. Kita tahu Tunggal itu kan daerah perairan, tidak ada mobil itu, tidak ada di situ, tidak ada bisa mobil, tidak bisa ada motor. Jadi terpaksa larinya tak itu bisa. pakai jalan kaki saja, naik perahu kaki dan terus naik perahu ke darat. Itu pada waktu Tunggal diserang oleh Belanda dari kapal perang dengan senjata-senjata modern, senjata berat. Kapal Sampai perang dia menara besar. masjid Tunggal itu pun hancur. Nah, sampai kita di daratan, di daerah-daerah tempat-tempat penampungan di sekitar tak jauh dari Kuala Tunggal itu, kita menyusun untuk serangan balik, mempersiapkan serangan balik kepada Belanda yang sudah menduduki Kuala Tunggal itu. Disitulah kegiatan-kegiatan kita bersama dengan organisasi Laskar Rakyat yang namanya di Tunggal itu Selempang Merah, yang sebelum penyerangan Belanda itu sudah disusun oleh organisasi-organisasi agama, baik dari NU, dari teman-teman dan Muhammadiyah dan lain-lain, membuat organisasi namanya Selempang Merah, dan mereka dilatih untuk bisa melawan Belanda secara pertempuran-pertempuran dengan dasar ajaran agama, dengan dasar apa yang diajarkan oleh agama, kemudian amalan-amalan yang dapat menguatkan badan maupun yang menguatkan jiwa dalam menghadapi Belanda. Nah, mulai dari situlah kita menyusun dan kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan, mengadakan serang-serangan balasan. Serangan balasan yang terbesar itu sekitar akhir Februari, yang meliputi ratusan orang yang menyerang Kuala Tunggal itu. Dan apa yang saya rasakan waktu itu ialah bagaimana rakyat bisa bersatu dengan TNI waktu itu untuk rela berkorban untuk berperang, bertempur
dengan Belanda untuk bebas dari penjajahan. Makan pun waktu itu disediakan oleh rakyat untuk persediaan pertempuran itu dengan senjata yang seadanya. Yang punya senjata-senjata yang modern itu hanya tentara yang jumlahnya tak lebih dari 25 orang yang ada waktu itu, tetapi masyarakat itu ratusan. Satu kali penyerangan itu bisa melibatkan orang sampai 300-an dengan senjata keris, badik, kemudian tombak, selampang merah, dan dengan selampang merah dengan dibekali oleh amalan-amalan agama yang bisa memperkuat itu tadi. Baca-baca. Ya, bisa kadang-kadang pun peluru bisa ngelak atau peluru tidak bisa mengenai kita. Nah, itulah yang membawa mereka. Itu yang saya sampai sekarang itu tuh sangat teringat terus bagaimana pengabdian mereka itu untuk bertempur bersama-sama TNI menghadapi Belanda di Kuala Tunggal. Ya itulah. Ya. Baik, terima kasih. Betul itulah. Ya. Mungkin kita ke Pak Gunawan dulu. Ini saya ada dengar juga ya Pak ya, cerita Pak Gunawan bahwasanya Pak Gunawan sempat mengalami di penjara 38 hari Pak oleh Belanda. Pak, nah, kena. Selama di penjara 38 hari dan juga mendapat tamparan yang sadis. Ditampar. Itu boleh diceritakan? Ini saya ada bawa barang dari Singapura untuk Dengat, untuk sementara barat. Jadi bawa kapal itu bukan kapal ori, bukan. Jadi saya ini kan bisa kapten, bisa jalan laut, ini aku tahu kan. Jadi barang itu tentara punya. Dari Singapura kirim untuk Dengat. Saya angkut dari Singapura sampai Tanjung Ratu. Saya masuk ke Lusung Puyo, Banda, Iza. Jadi kapal perang dia nampak botnya, lihat tembak. Dia tembak, aku bilang, waduh. Zaman tahun 48, 47 kita kan di sekolah lautan, tidak boleh keluar masuk, boleh lagi pantai sekian sampai kilo lebih, lalu dia tembak. Jadi aku masuk lah di situ kan, lewat Bakawang, lewat tuh masuk, ketahuan dia tembaknya. Aduh, aku bawa barang, istilah di perintah untuk Lancer itu kan banyak dong. Tinggalnya berapa bal lah. Jadi BO dia kejar, dia tembak dari belakang, dia tembak. Jadi aku bilang, kalau aku di laut dia aku tangkap, nanti aku hancur. Aku mesti kejar masuk sungai. Undang-undang waktu itu tidak boleh keluar laut, sungai tidak hal kan. Masuk Igar, lewat Banda, masuk Kuala Iga, mau masuk Pinta Tanjung Rangga, ada sungai satu kan, sehingga dia kejar, tembak 1000 kali lebih dari belakang. Waktu aku nak belok, tak. Jadi aku pikir kalau aku langsung, dia otomatis aku mati. Kami cuma berdua. Sehingganya aku sudah kena tembak, berhenti, latang. Sepanjang kapalnya kejar aku, bawa. Sekali periksa semua senjata, tak cuma hanya Lancer. Bawalah dia ke kapal. Kali kaptennya tampil, woi kapal ini lari terus. Saya waktu itu murah masih degil. Kalau saya lari tak kena tangkap. Iyalah. Ya nak. Kamu ini peka ya? Ada. Tembak sekian kali kau tak berhenti, 1000 lebih. Aku bilang, tuan tembak lari belakang. Saya ini kapten, bawa kapal harus tengok depan, tengok belakang. Tidak kelihatan. Bapak punya tembakan, aku bilang suara mesin lebih besar dari tembakan. Mana aku dengar? Kenapa kamu di? Aku kena belok, aku kena pelor. Aku tengok ke belakang, tuan datang, aku berhenti. Itu kan di sekot 1 tahun dulu kita main laut itu. Sudah itu 3 hari buang di sungai, di laut, hantam gelombang, baru tarik Tanjung Pinang, masuk sir kapal, masuk sir semua.
38 hari kan, 20 hari baru perbar apa-apa. Aku itulah 18 hari kemudian balik perkara. Oh, banyak hakim tu tambah banyak tak ngerti lah. Di Tanjung Pinang perkara kan. Hari itu 8 kapal perkara. Satu aku lolos. Dia tahu lah undang-undang. Tahu. Kenapa kau tahu kenalan? Saya tangkap di sungai. Kan undang-undang tidak keluar laut. Kok aku salah? Oh, jadi kenapa kau tak berhenti 1000 kali sampai tembak? Ya betul, tinggal di belakang. Aku depan. Mana aku dengar. Aku punya suara mesin lebih besar pengadilannya. Tertutup semua. Berapa kali aku tegak di pengadilannya. Sudah itu. Sudah entah dia ngoceh apa tak tahu lah nih hakim dia. Sudah. Bebas. Denda 750 ringgit. Banyak dia dah. Denda itu Pak. Jadi barang kiriman itu tuh disita. Jadi aku pikir soal barang dia tanya juga kan. Aku bilang ke pedagang kan, orang kirim barang kita ambil mana kita tahu. Ya lah. Coba ketok baru sudah tegak lagi. Aku minta keringanan sita sama denda. Jadi denda dikurangi, barang dan set tidak punya surat disita, angkat smoker. Ya, sudah dengan 500 ketok sudah. Aku nak tegak lagi. Orang pengadilan budak sekok ini kurang aja. Aku tanya sama hakim, selama aku ditahan macam mana? Oh, ditahan jadi hari itu dia hitung-hitung kan satu hari 15 ringgit. Aku tahan 38 hari, hukum 500, aku masih ada duit. Jadi waktu itu bebas, hari ini langsung bebas. Sudah bebas, aku tegak lagi. Apa? Aku kan kapal sementara. Saya minta izin saya balik ke. Saya kasih izin nanti temu kapal perang tangkap berarti tidak berguna ke pengadilan ini. Itu saya bebas dari situ. Balik ke Singapura. Balik Singapura baru masuk ke Abri ini. Aduh. Itulah banyak jalan. Banyak aku bawa barang ke Dengat. Cuma itu lah Pak. Pak, mungkin pas di penjara itu gimana Pak? Ada nggak dikasih makan sama orang Belanda atau dan juga ada nggak hukuman seperti tamparan yang Bapak terima atau mungkin dipukulin segala macamnya? Karena kan kita tahu penjajah itu sangat kejam ya Pak ya. Kalau tak dia itu dihukum di Sir kan. Di Sir dia pertama masuk, kalau orang itu dia masuk di kamar gelap tapi dia bebas itu. Jadi yang ditahan tuh 30-40 orang, aku paling muda. Jadi tiap hari aku harus ke pengadilan ke jer itu ambil nasi dimakan. Penjara waktu itu masih ada orang Jepang 5. Orang 5 Jepang, 3 orang cewek. Pengadilan di Tanjung Pinang orang Jepang masih ada di situ. Jadi penjara seperti apa Pak? Penjara memang layaknya penjara atau dia kayak disembunyikan dalam bawah tanah? Pengakuan tidak beres nanti situ. Penjara betul apa tempat di rumah-rumah ditahan. Ditahan tidak loh, tetap begitu dia. Di penjara. Di Sir. Oh, di Sir penjara. Di Sir. Di belakang kantor polisi. Polisi jaga tidak baju. Buka baju. Tahanan polisi. Tahan itu 38 hari, 20 hari baru masuk proses. 18 hari lagi baru perkara, langsung 18 hari itu langsung keluar. Datang kapal aku 7 habis, aku dewek keluar. Jadi kata orang, aku tidak langgar aturan kok.
tangkap aku di sungai. Kan tembak aku tak dengar. Suara mesin aku lebih besar. Mana aku tahu? Ah, benar juga kita omong. Balik-balik bohong, kalau tak bohong kita mati. Ya, ya, ya. Ya dah. Cuma itulah, ada itu lagi. Ya dah. Masih Pak. Ini dari Pak Asri sendiri itu mungkin ada nggak Pak dapat perlakuan seperti itu juga Pak dari Belanda, dan juga Bapak ketika itu usia berapa Pak mulai ikut tempurnya? Waktu itu saya berumpan waktu menggabung dengan resimen itu berumur 18 tahun. Lahir tahun 28, gabung 46. Jadi dapat umur 18 tahun. Mungkin Pak Gunawan juga waktu di Tanjung Pinang itu baru umur 17-18 tahun. Saya umur sama kau sama. Hah? 28. 28 juga kan? Iya, 28 aku. Jadi sekitar umur 18 tahun waktu itu. Bulan 2 tanggal 5. Nah, jadi mulai bergabung itu pada umur 18 tahun. Nah, jadi kalau bisa saya nambahkan sedikit waktu Pak Gunawan itu waktu itu di laut itu oleh Belanda itu dianggap itu daerah mereka. Jadi siapa yang masuk laut itu mereka berhak menangkap. Karena yang diakui waktu kita berunding di Linggarjati itu, yang diakui Indonesia, milik Indonesia itu sementara adalah Jawa dan Sumatera pulau. Jadi laut itu mereka sudah dudukin di Tanjung Pinang. Belandanya waktu itu sudah Tanjung Pinang itu sudah daerah dia, sudah dikuasainya. Dianggapnya itu bukan daerah Indonesia, maka siapa yang pun yang diwat sih tangkapnya. Termasuklah Pak Gunawan ditangkap. Maka Kuala Tungkap taruh kapal perang tidak boleh keluar masuk. Iya. Dia jaga di situ. Dia aku tahu di Kuala itu. Di Kuala itu di Muara nih kan. Siapa yang mau masuk ke Tunggal dari laut? Tak bisa ditangkap. Siapa masuk tangkap. Itu siapa keluar lah di kapal itu. Jadi mengenai saya sendiri begitulah, baru menggabung itu pada umur 18 tahun. Itulah waktu itulah. Iya, waktu perang tahun 48 akhir 49 itu baru berumur 21 tahun lah gitu kan ya. Itu dalam perang. Ya. Kalau kata Dina ini soalnya tuh rumahnya kan. Baru itulah kesian orang itu mati tak. Yang hidup itu Pak Pelangko. Sampai saya temu dia, cari dia di Jakarta temu. Banyak sejarah dia serahkan sama aku. Sebab dia sudah masuk rumah sakit Cikto. Saya dari Jambi, saya naik kapal pergi cari dia, temu dia di Cikto. Orang tua itu, Haji. Waktu itu Pak Gunawan berumur masih 17-18 tahun. Aku bakal bilang sekarang kita mereka 77 ya, aku tambah 17 berapa itulah itu. Iyalah. Itu umur aku. Sama lah. 74. Cuma aku tua bulannya. Ya, Iya lah, itu ya. Tua bulan 2 bulan. Iya. Lantas agak nyambung gitu ya ceritanya. Nyambung ya. Teman berjuang. Iya, dan daerah yang dilewati hampir sama. Iya. Saya di Molat Tebor nak digeboknya tak jadi. Iya. Saya ditangkap kan, Belanda kan sudah masuk Tebor waktu aja kan. Jadi saya kan dari ke sana sini semua boleh kata luar lah ya dah. Orang adu aku ditangkapnya siapa? Sersan Luntur. Cina sekok ini ditangkap ya. Di Tebor. Ya. Saya masuk Tebor ditangkapnya. Cina sekok ini ya bawa tentara aku situ, ini orangnya. Jadi letak aku mau dipukul ini, pakai senjata tak. Pak Markus. Iya. Markus orang Manado Ambon kan. Dia kan dulu polisi pelabuhan. Oh jangan dipukul. Kalau dah ada aku mati sudah ada. Aku lah sudah nantam lagi. Mana Tebor? Tebor. Waktu itu komandannya Pak Sayuti tak? Sayuti adanya Pak Abun. Sayuti Makalam. Sayuti di Surangun. Waktu itu Belanda sudah duduk, Belanda duduk sudah. Dia 46. Iya. Dia Sayuti kan di Surangun. Akhirnya dia pindah ke Surangun. Ya, pertama dia di Tebor. Sayuti Makalam kan adiknya Pak. Adik Abunya nih, adiknya. Ada lagi? Itu, ada lagi tak itu dah.
Kalau cerita tuh terlalu panjang. Itulah ceritanya. Nanti ada buku sekol Khusus. jadi itu baik. Kita lah tua-tua lama dulu minta ampun Pak. Udah lah. Ya. Itu. Udah lah. Kalau terima kasih dah. Apa lagi? Ya, kapan-kapan nanti khusus mengenai ngangkat bekas Catalina dari Sungai Batanghari. Wah. Pak, mungkin terakhir nih Pak. Itu kan ada but kapal minyak tadi ya Pak ya, yang seharusnya nggak boleh diketahui gitu ya Pak ya, Hah? nggak boleh ketahuan oleh penjajah seperti itu. Nah itu apakah ditenggelamkan butnya yang tadi? Jika memang ditenggelamkan, itu ditenggelamkan di mana Pak? Kapal Yang mana? Kapalnya Pak kan Bawa kapal tapo deh. yang mau kerengat ya. Di mana tuh boh? Oh Muara Tembok. Mana tuh boh? Itu ditenggelamkan Pak? Ditenggelamkan. Belanda masuk. Jadi waktu kita bertemu bernyanyi Pak Asim dari mana tuh mau pergi jemput Pak Asim dah tuh. Iya. Jadi Sungai Dengah pernah kita bertahan kan di Sungai Dengah, Sungai Bungkal. Jadi aku tapi waktu transport kan susah pakai boot itu lah. Sampai Tebo. Mau itu jadi Belanda masuk. Diperintahkan tenggelamkan, dibakar tak mau hidup lah. Aku heran juga. Jadi aku kasih buka kerangan tenggelam di Batang Bungo. Iya, ya. Boot itu otomatis tahu tak? Itu tak makan pelor itu yang main-main tuh. Oh, anti peluru. Anti peluru. Kalau naik ke tonggak ini ya, dia gembung. Nah itu naik lagi. Dari pasar itu kita ke seberang itu kan ditembak. Iya, iya. Dia punya poster pulut pelor sepanjang ini besar ini. Tembak lagi pesawat kena. Pesawat itu kena juga. Iya, iya. Jadi aku ambil itu, aku minta mana pergi simpan hilang itu. Aku paling teliti barang simpan. Ya nak. Baiklah. Terakhir nih Pak, dari Pak Asrif dan juga Pak Gunawan nih kan lahir tahun 1928 gitu ya Pak ya, dan sekarang sudah di tahun 2022. Nah mungkin nih ada nggak Pak pesan dan juga harapan untuk para generasi untuk meneruskan tombak perjuangan daripada para pahlawan dan juga para veteran? Mungkin dari Pak Asrif. Saya dulu. Seperti yang tadi juga sudah saya katakan juga, yang perlu dilanjutkan oleh generasi sekarang ini jiwa perjuangan atau jiwa kepahlawanan para pejuang-pejuang kita itu. Sebab yang kita tuju itu adalah untuk Indonesia ini, untuk merdeka itu adalah supaya kesejahteraan masyarakat rakyat itu meningkat dan menjadi cerdas. Sebab dulu kita ini waktu zaman Belanda itu sekolahnya itu yang sekolah menengah saja bisa dihitung dengan jari. Orang yang lulusan sekolah menengah, apalagi sekolah-sekolah tinggi. Nah, yang ada di daerah-daerah dulu hanya sekolah rakyat sama sekolah desa. Kan layak pakai batu dong. Itu paling-paling itulah yang jadi lulusan SD sekarang inilah yang terbanyak waktu itu. Makanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini, pendidikannya itu harus ditingkatkan dan mereka nanti menjadi cerdas pikirannya, cerdas perbuatannya. Nah, yang kedua yang dituju yang itu adalah kesejahteraan. Nah, itu yang belum kita capai sekarang ini sepenuhnya. Memang peningkatan sudah banyak. Seperti sekarang ini gaji buruh sudah bagus, gaji pegawai sudah lumayan, tapi masih banyak orang miskin. Menurut catatan sekarang ini ada 26 juta orang miskin kita. Coba bayangkan, masih ada 26 juta yang masih miskin. Itu tanggung jawab generasi penerus. Nah, untuk itu perlu adanya dasar untuk memperjuangkan mengisi kemerdekaan itu yang harus diwarisi dari pejuang-pejuang kita dulu. Itu? Yang pertama itu tadi, rasa kebangsaan, rasa cinta tanah air, mau bekerja keras, bukan mau santai-santai saja, kemudian rela berkorban, tidak pertama-tama itu hanya mengharapkan pamrih, kalau ada apa-apa tanya dulu imbalannya apa, kemudian jiwanya itu harus, yang seorang patriot itu tidak mau berbuat macam-macam, tidak mau berkhianat kepada negara ini. Itu seorang patriot. Korupsi itu termasuk khianat. Orang-orang yang melakukan korupsi itu termasuk berkhianat.
Itulah yang mesti diwarisi oleh generasi yang akan datang. Kita yang mikir ada satu, supaya mereka itu mewarisi jiwa-jiwa itu di dalam melaksanakan perjuangan mengisi kemerdekaan, mencapai yang saya katakan tadi, meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah kira-kira harapan para pejuang yang dulu berjuang untuk kemerdekaan. Terima kasih. Jadi kalau aku sambung dikit ya lah. Aku tengok rakyat Jambi kemerdekaan dia tetap dia dukung betul rakyatnya. Kami agresi, kami Jaglelia kemana kampung kita sekian tentara datang, tenda itu kan berapa orang 10, 8 Kasih makan. Kasih tempat tidur, Kasih makan. membalik ini beras ini jarang. Itu maka aku bilang rakyat Jambi, Iya. maka bisa soal kata aku kata Marike soal kata ini. Nah ini kan lali Pak Tres itu untuk rakyat Jambi, kata Dina rakyat Jambi. Nah saya terjun ke kata Dina ini, boleh katanya ya hati saya paling senang, tapi harta saya bisa tak masalah, saya senang. Rakyat Jambi pada tahu layak Jambi, maka layak Jambi saya dukungnya. Ke kampung mana, Pak? Masak sekian orang, kasih makan. Waktu itu kita masak di mana nak makan? Iya, iya. Itulah dia itu, di mana kampung dia bantu. Itulah, kalau tambahan itulah. Terima kasih lah, aduh. Ya. Mungkin nih di awal sekali Pak, boleh perkenalan Pak, nama, tempat tinggal, terus dulunya menjabat sebagai apa? Baik, selamat sore. Nama saya Pak Suratman, pangkat terakhir Mayor Infanteri, kemudian jabatan selagi masih aktif itu di Pasikoren 042 Garuda Putih, kemudian di DPR Batanghari selama 1 periode. Setelah tidak adanya fraksi TNI Polri, maka kembali lagi dinas sebagai Kakan Minpet di Curup, itu selama 6 tahun, kurang lebih 6 tahun. Setelah itu masuk ke Legiun Veteran, menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Provinsi Jambi. Setelahnya Pak Ketua DPD almarhum meninggal, maka ditunjuk dari DPP untuk bertindak selaku PLT, Ketua DPD LPRI Provinsi Jambi. Setelah kurun waktu kurang lebih 5 tahun setelah musda, sekarang yang dijabat oleh Bapak Mayor Mulyasi Hombing, kemudian saya masih percayakan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Daerah LPRI Provinsi Jambi. Jadi demikian perkenalan singkat saya, terima kasih. Oke. Mungkin Pak Suratman gitu ya Pak ya, tergabung jadi salah satu veteran di Provinsi Jambi ya Pak ya, benar Iya, Pak ya? betul ya. Mungkin untuk pertama kali nih Pak, mungkin masyarakat penasaran nih background dari para veteran, salah satunya Bapak Suratman. Yang saya ingin tanyakan itu Pak, boleh nggak Pak ceritain sebenarnya Bapak ini kan ibaratnya itu kan veteran itu pahlawan, maksudnya sempat tergabung dalam peperangan. Iya, ya, betul. Pak, ya? Ya. Nah, bagaimana background dari keluarga Bapak? Artinya apakah memang dibesarkan dari keluarga yang militer? Iya. Atau bagaimana Pak? Atau dia hanya ketika Bapak terjun untuk ikut peperangan saja ketika dewasa? Ya, baik Mbak Sari. Ketika itu
Saya ya masih remaja ya, itu diikut sertakan mengikuti operasi Seroja. Pada waktu itu di Timur Timur, di sana itu terjadi pergolakan. Di sana ada 5 partai. Yang pertama UDT, APUDT, Prabalista, Partai Kota, dan Partai Pretilin. Ini yang lebih dominan adalah Partai Pretilin. Nah, Partai Pretilin itu dengan saudara-saudaranya pada waktu itu sedang bergejolak, jadi perang saudara. Jadi UDT, APUDT, Prabalista dengan Partai Kota ini katakanlah kalah, kemudian berintegrasi ke Indonesia. Jadi minta suaka dari Bapak pada waktu itu Presiden RI Pak Harto, terus mengeluarkan surat perintah 01 di mana saudara-saudara kita yang tertindas di Timur Timur perlu adanya bantuan, demikian. Jadi kita langsung pada waktu mengikuti operasi Seroja di Timur Timur. Pada waktu pakai sukarelawan Indonesia, jadi tidak pakaian dinas ketika itu, dan pakai levis, tapi pakai senjata. Nah, itu turut perang di sana, jadi banyak sekali korban-korban yang ketika itu merebut kota Dili, terus Air Merah, kota Maubisi, Ainaro, Bobonaro, dan lain sebagainya. Itu jenis banyak yang gugur di situ. Demikian Mbak Sari. Baik, terima kasih Pak. Berarti tergabung dalam dunia militer usia sekitar berapa? Ketika itu masih umur berapa ya? 22 tahun. 22 tahun. Karena pada waktu itu setelah kita mengikuti ton Tangkas Tamtama-Jaya, selesainya itu langsung mengikuti latihan pratugas. Jadi pada waktu itu ya masih gagah-gagahnya, masih bisa membawa senjata mesin berat pada waktu itu. Oke, mungkin gini Pak, tadi kan Bapak ikut salah satu artinya itu sukarelawan gitu ya Pak ya? Ya, sukarelawan. Untuk yang ikut berjuang untuk mempertahankan Timur Timur. Mungkin ini kan masyarakat nih tidak tahu secara detail ceritanya seperti apa ketika mempertahankan Timur Timur gitu ya Pak pada masa itu. Mungkin boleh diceritakan Pak, baik itu perjuangannya melawan memang itu ibaratnya bangsa sendiri jadinya ya Pak ya? Iya betul. Perang saudara gitu ya Pak. Iya betul. Ya ketika itu memang susah ya. Saudara-saudara kita yang tertindas di Timur Timur itu ketika itu saling bunuh membunuh gitulah. Jadi seolah-olah tidak berdosa, yang namanya di daerah operasi yang seperti itu. Jadi termasuk sebenarnya kalau kita lihat dari perjanjian itu ketika penerjun di daerah peperangan itu tidak boleh, itu parasit sedang mengembang ditembak dari bawah itu nggak boleh. Nah pada waktu itu kita jam J-nya itu adalah jam 6, tapi jam 6 di daerah Timur Timur udah siang itu, pas pada waktu Tropas Pretilin itu sedang melaksanakan apel pagi. Ada serangan dari itu, terjadilah di situ, makanya banyak sekali yang meninggal, ada yang gugur, itu sudah sedih pada waktu itu ya. Itu di kampung Arab itu sempat 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Kemudian kalau kita berikan urean gitu sangat sedih. Ada sampai nggak tahu ingatan, nggak tahu lagi di mana saya ini. Demikian. Mungkin pada masa itu kan ini sedikit berbeda ya Pak ya dengan veteran yang memang di pejuang kemerdekaan, yaitu melawan bangsa lain gitu ya Pak ya? Iya. Nah, jadi titik tersulit
tersulit yang pernah Bapak alami ketika mempertahankan Timur-Timur itu untuk tetap menyatukan masyarakatnya, itu kan menjadi tugas penting gitu ya Pak? Iya, iya betul. Juga menjadi tugas penting untuk mempertahankan Timur-Timurnya itu. Iya. Hal tersulit apa yang sampai hari ini Bapak ingat sekali? Iya. Jadi begini Mbak Sari, memang kalau kita banding-bandingkan dengan apa itu veteran ketika melawan Belanda, ini memang jauh ya. Jadi saya itu pada waktu tugas di Timur itu untuk merangkul rakyatnya, merangkul pemuda-pemudanya itu kita juga sebagai guru. Jadi saya juga mengajar di SD, bahkan ibu guru itu baru sekolah kelas 5 SD. Kelas 5 SD itu sudah ngajar di anak-anak di kelas 1, kelas 2. Makanya itu saya juga, waduh, ini pada waktu itu ya susah sekali untuk mencari tenaga pengajar yang betul-betul profesional, karena pada waktu itu ya kesulitan bahasa. Di sana kan ada bahasa Tito, makanya di sana ada tapi sedikit banyaknya lama kelamaan kita juga menguasai juga, karena tiap hari kita berdialog dengan anak-anak SD itu menggunakan bahasa Titum. Nah, makanya ada Imiatu bani be Amiatu basuruwa. Nah, itu kita ajarkan juga, lama-lama kita bisa juga tertarik masalah-masalah yang berkaitan dengan bahasa Titum tadi. Ya, gitu Mbak Sari. Oke, gini Pak, mungkin ketika Bapak di sana gitu ya, itu kan perang saudara itu tadi Bapak bilang ada 5 partai seperti itu ya Pak ya? Iya, betul. Ada 5 partai, dan di sini sukarelawan ini tuh hadir itu sebagai apa? Perannya, maksudnya tugasnya itu bagaimana untuk menyatukan mereka itu? Ya. Tugas kita yang jelas itu untuk mengamankan gitu, intinya mengamankan, jangan sampai ini berlanjut perang saudara ini terus begitu terus. Jadi kita ya itu asal ketemu, karena itu bersenjata kita harus juga lawan dengan bersenjata. Makanya dulu ada, kalau tidak salah itu 32 batalion itu ke timur itu, di tengah sana tuh nggak kelihatan semua. 32 batalion. Kemudian ada Panzer, ada Angkatan Laut Marinir, juga termasuk Brimob, juga termasuk yang udara itu yang saya tahu itu Skyhawk-nya juga ada, membantu untuk segera aman. Nah, pada waktu itu ya kita, karena ya gimana ya, kita masih pada waktu masih remajanya ya, pertama kali sih takut. Nah, kalau takut itu berarti normal, kalau tidak takut itu malah yang berbahaya. Nah, rasa takut itu ada, rasa takut hilangkan. Kita ini demi Timur itu bisa berintegrasi dengan Indonesia. Nah, mudah-mudahan nanti ya bagaimana kelanjutannya kita serahkan kepada pemerintah pusat. Demikian. Mungkin gini, saya nangkepnya tadi dari cerita Bapak itu sukarelawan ini jatuhnya itu seperti Brimob pada yang sekarang ini ya Pak ya? Iya, iya. Mengamankan daerah perbatasan yang memang perang saudaranya masih kuat, seperti kita sebut saja Papua seperti itu ya Pak ya? Iya, iya, betul. Jadi untuk menengahi Ya. Nah, mungkin begini Pak, yang saya mau tanyakan, ketika kehadiran tim dari sukarelawan yang hadir untuk menengahi dari permasalahan perang saudara tadi, itu bagaimana situasi itu di sana, itu yang terparah itu seperti apa pernahnya Pak? Misal ada peperangan antara ini yang sangat sulit untuk diredam. Ya, kalau namanya di daerah perang ya, daerah ya itu kita bisa bayangkan. Saya pernah mengalami
makan apa itu, makan dengan tepung pisang yang di tengah itu juga. Terus kemudian ya namanya tidak, doorlock itu tidak semestinya datang terus sesuai dengan harapan kita tanggal sekian nanti doorlock, enggak. Jadi kalau dorongan logistik itu ketika hujan lebat terus tidak bisa mendarat, itu kembali lagi kita terpaksa harus makan seadanya, apa aja kita makan. Nah, kita semboyannya apa itu dulu pernah menerima pelajaran survival itu kan istilahnya semboyannya kan harus hidup. Pertama, hadapi kesulitan, akal dan pikiran gunakan. Rasa takut hilangkan. Utamakan keselamatan, dan seterusnya. Nah, itu pakai menggunakan dasar itulah, maka kita di sana bersama-sama dengan tentara yang mantan Permesta dulu, itu yang sudah bergabung dengan Indonesia, itu memang jago-jagonya perang. Jadi itu jadi kita ini ya kesulitan di dalam alam peperangan itu jauh berbeda. Kadang-kadang kita pun kalau hanya 15 hari tidak mandi itu udah biasa gitu, karena tidak ketemu air kadang-kadang makin memasak itu dengan air kubangan yang dari hujan itu pun jadi toh insya Allah sehat semua begitu Mbak. Mungkin gini Pak, ketika masa peperangan itu apakah banyak masyarakat yang terbunuh oleh tangan saudaranya sendiri Pak? Banyak nggak yang meninggal? Ya, masyarakat itu kalau di daerah peperangan itu Pak, kadang-kadang kita nggak ngerti. Iya, kadang-kadang ini kawan apa lawan. Nah itu kadang-kadang yang sudah kita tiap hari kita kasih makan, tiap hari kita kasih rokok, itu ternyata itu clandestine. Ada mata-mata, ada ini, nanti ini bapak ini dari ini ternyata nanti memberikan informasi ke daerah yang orang di hutan sana. Nanti adanya informasi itu dia mengadakan penghadangan. Ini doorlock atau dorongan logistik itu pada tanggal sekian, atau tanggal 7 misalnya kan. Nah, itu segera adakan penghadangan tepat itu, dan itu kita kewalahan itu. Makanya sebelum kita melakukan dropping itu kita patroli dulu, adakan itu memang sudah rasa aman. Nah baru silakan untuk mobil bisa lewat. Nah, gitu. Namanya pamrote. Itu harus diamankan dulu rote perjalanan untuk logistik itu. Demikian Mbak Sari. Oke, sebenarnya Pak, dalam perang saudara itu sendiri, perang mempertahankan timur itu sendiri, sebenarnya yang diributkan oleh masyarakat itu apa Pak, sehingga mengakibatkan perpecahan? Ya kalau itu urusan dari itu jajahan Portugis kan dulu, ada tropas-tropasnya itu kan. Ya kalau kita itu tentara yang pilihan, tentara yang militan. Nah, itu jadi dengan saudara-saudara sendiri ya itu akibatnya kurang ini kurang itu, terjadilah perang saudara. Karena ya biasa kalau partai-partai kan gitu, terjadi gesekan sedikit kemudian membeludak karena dia kuat. Nah, ada senjatanya Moser ada, Give Me ada, waduh itu masih lengkap itu. Jadi bunuh-membunuh sudah biasa itu. Makanya dulu larilah yang masih selamat itu lari ke Atambua di daerah kita, untuk meminta pertolongan bahwa terjadi huru-hara, terjadi perkelahian antar saudara di daerah timur pada waktu itu. Ketika itu kan masih jajahan Portugis gitu. Nah, gitu Mbak. Berarti artinya ada tunggangan kepentingan dari negara lain ya Pak? Maksudnya sisa-sisa dari zaman penjajahan gitu ya Pak? Ya, itu. Misal partai ini berpihak kepada ini, sementara partai yang ini berpihak pada yang lain gitu. Iya. Yang mengakibatkan adanya perpecahan tadi.
Iya, yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi Partai UDT, APUDT, Prabalista, Partai Kota itu keempat-empatnya itu bergabung karena itu yang Pretelin itu yang terkuat di situ. Karena Pretelin itu di belakangnya ada ya boleh pemerintah Portugis kan. Ada senjatanya. Kalau ini kan nggak ada. Paling-paling kalau mau melawan juga pakai katana, kalau pakai parang. Nah itu, jadi kita pada waktu itu juga kewalahan juga itu. Senjatanya dia tuh canggih-canggih semua. Sementara kita ini ya kalau yang di infanteri biasa itu senjatanya itu masih SP1, SP2, SP3. Tapi yang setelahnya ada agak-agak bagaimana gitu masuk, ganti lagi senjata M16A1. Nah itu agak lumayan, kita nembak itu bisa rentetan, bisa ini. Kalau SP1 ditembakkan sekali, tabung pelontarnya udah nggak ada lagi, susah itu pada waktu ya. Untuk pertama itu surat perintah 01 itu masih menggunakan SP1 buatan Pindad. Nah mungkin gini Pak, pada masa itu kan tahun 1900 berapa Pak? Tahun peperangan itu Timur. Nah jadi senjata yang didapatkan oleh masyarakat ini kan nggak semuanya pada masa itu ibaratnya masih teknologi itu agak masih di bawah gitu ya Pak ya? Iya. Jadi apakah senjata yang didapat masyarakat yang antara dua kubu atau perang saudara tadi itu ada yang menyokongi di belakangnya Pak? Waduh, kalau itu saya rasa sulit untuk yang namanya skondalina Pak. Skondalina itu kalau kita hansip. Nah, hansip itu yang mengamankan masyarakat situ. Itu ada itu senjata Mauser. Ada itu. Nah, itu yang kita pakai kalau kita mau bergerak, biasanya kita masukkan ke dalam organisasi situ supaya kalau ada lawan atau musuh itu kena gitu, tidak bisa mengintegrasi, bisa tanya jawab siapa, dari mana, siapa pimpinannya. Nah, itu bisa. Makanya dulu saya ditunjuk sebagai komandan skondalina, komandan hansip. Nah itu yang anggotanya orang Timur semua, asli itu skondalina. Nah, jadi tentara kita hanya satu, kalau nggak salah satu kelompok saya itu 4 orang kalau nggak salah, sedikit. Jadi semuanya dari Timur, putra daerah Timur. Wah itu jago-jago perang semua itu. Senjatanya Mauser, kemudian ada yang Give Me, ada. Jadi kalau dia mau ada VC gitu ya, ada kontak tembak, itu dia Bapak di sini aja, biar kami yang ngejar. Nah, itu. Jadi saya senang juga, salut itu. Nah, gitu Mbak. Berarti pada masa itu pemudanya juga masih ada kesadaran ya Pak ya? Ya. Membantu tim. Waduh. Ya itu. Mungkin melihat situasi sekarang ya Pak ya, ini saya meminta pendapat Bapak nih, di mana Timur itu kan bukan bagian dari Indonesia lagi, artinya sudah lepas. Ya. Seperti itu. Sebagai seorang veteran yang pernah berjuang di Timur dan melihat kondisi Timur saat ini bukan lagi masuk ke dalam wilayah Indonesia, itu ada nggak Pak rasa sedih kayak ibaratnya dulu saya memperjuangkannya mati-matian? ya itu Mbak, saya juga ya di dalam hati itu waduh kok bisa lepas gini, dulu tuh salahnya di mana ya kan. Itu makanya itu baru-baru ini kan jenazah yang ada di makam pahlawan itu diangkutin untuk dimakamkan di sini sebagai bentuk rasa kepedulian pemerintah. Jadi yang ada sanak sekeluarga ada di sana itu diangkut untuk dimakamkan di makam pahlawan di sini. Ada di Kalibata dan kemudian di mana itu itu memang ya susah kita pada waktu itu kan, namanya kalau kita tuh
pilpres lah. Itu susah juga itu, sehingga Pak Sanana Gusmo malah jadi ini. Padahal Sanana tuh dulu kita cari tuh kita cari-cari di hutan nggak ada, taunya malah di kota. Kita nggak tahu mana sih wajahnya Sanana Gusmo, nggak ngerti kita. Itu dulu. Tetap ada merasa sedih ya Pak ya, ketika tanah yang udah kita pertahankan ternyata lepas gitu ya Pak ya. Iya. Dengan perjuangannya para veteran dulu sebelum evakuasi. Iya. Mungkin terakhir nih ya Pak ya, terakhir harapan Bapak nih sebagai seorang veteran, walaupun Timur-Timur tapi kan tidak mengurangi rasa cinta Bapak pada Indonesia gitu ya. Iya, iya, Saat itu betul. Bapak hanya berjuang di Timur-Timur gitu. Iya. Harapan Bapak nih untuk para generasi muda mungkin apa Pak untuk melanjutkan tombak perjuangan ini? Ya, baik Mbak Sari. Harapan kita yang sudah sepuh-sepuh ini, yang notabene sudah tidak tua lagi gitu, tidak muda lagi ya, tidak muda lagi. Kita berharap yang muda-muda ini paling tidak itu bisa melanjutkan perjuangan yang telah dirintis oleh bapak-bapak pendahulu kita. Jadi jangan sampai diabaikan gitu. Susah itu merebut kemerdekaan itu, susah itu. Jadi kita ini yang masih hidup ini kadang-kadang ya itu kan suruh mengibarkan bendera merah putih aja rasa-rasa enggan. Itu kan pengibaran bendera merah putih di masing-masing di rumah masing-masing itu adalah satu bentuk nasionalisme. Nah, itu bentuk kepedulian itu. Wah, itu nasionalisme tercermin dari situ. Mengikuti upacara itu sudah bentuknya. Terus mau mengibarkan bendera. Makanya ada kan di YouTube itu Pak Sugiono sampean itu nggak ikut berjuang. Suruh mengibarkan bendera aja kok tidak mau. Nah, itu salah mengingatkan. Kalau kita mengingatkan gitu Mbak Sari. Jadi mudah-mudahan yang generasi muda, generasi penerus itu ngertilah apa yang dimaksud dengan para pejuang, para veteran ini, agar jangan sampai dinodailah. Ucapkanlah terima kasih kepada para pejuang-pejuang kita yang begitu gigih untuk merebut kemerdekaan. Kita tinggal mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang menguntungkan pada bangsa dan negara. Jangan sampai nanti ya Pancasila aja nggak hafal, itu kan sudah tidak ini tuh. Terus apalagi yang lagu Indonesia Raya, kalau ada yang nggak hafal makanya setiap ada kita ngajar di Sosdukcapil itu saya tekankan itu minimal lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu yang itu dihimbau kepada ibu guru supaya diajarkan kembali, maju tak gentar, sorak-sorak bergembira, itu yang lagu-lagu yang gitu tuh membuat semangat dalam mengisi kemerdekaan gitu Mbak Sari. Terima kasih ya Pak ya. Ya. Semoga kedepannya tidak ada lagi wilayah yang terlepas dari Indonesia, apalagi saat ini Natuna ya Pak ya. Iya. Natuna yang harus kita pertahankan. Ya. Semoga hanya Timur-Timur saja yang terlepas dari Indonesia, dan para veteran semoga semuanya selalu dalam sehat walafiat dan juga pandemi. Amin ya. Mungkin itu saja Pak. Ya, terima kasih Mbak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.